Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ancam korban dengan parang, 2 perampok menggasak uang ratusan ribu rupiah dari toko kelontong di Kota Makassar. Seorang pengunjung kafe di Sidrap mengamuk dengan badik. 1 orang tewas dianiaya dan 5 korban mengalami luka ringan. Dinas Kesehatan Kota Makassar gencar menyalurkan vaksinasi COVID-19 booster tahap kedua secara gratis kepada masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya. Dinas Kesehatan Kota Makassar gencar menyalurkan vaksinasi COVID-19 booster tahap kedua secara gratis kepada masyarakat. Selain puskesmas, pemberian vaksin booster kedua juga digelar di berbagai lokasi seperti mal dan juga kantor. Dipanggil kembali untuk peserta dengan antrian. Dinas Kesehatan Kota Makassar melalui peraturan Kementerian Kesehatan menyalurkan vaksinasi COVID-19 booster tahap kedua secara gratis bagi masyarakat. Ada 1.300.000 dosis vaksin booster kedua di sejumlah puskesmas. Berbeda dengan pemberian sebelumnya, dosis vaksin booster kedua tidak memerlukan tiket vaksinasi, sehingga masyarakat yang memenuhi syarat langsung datang ke fasilitas kesehatan di Kota Makassar. Kementerian Kesehatan secara resmi menggulirkan vaksinasi booster COVID-19 dosis kedua untuk orang dewasa dengan usia 18 tahun ke atas. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Kota Makassar menjelaskan, pemberian vaksin booster kedua juga dapat dilakukan di berbagai lokasi seperti mal serta sejumlah instansi dan kantor. Kadis Kesehatan juga menuturkan pihaknya akan terbuka untuk bekerja sama vaksin booster tahap kedua ini dengan sejumlah pihak. Bahwa dengan adanya booster kedua ini itu berarti bahwa bagaimana kita bersama-sama meningkatkan terkait dengan imunitas kesehatan Kota Makassar. Yang menjadi titik berat sekarang adalah bagaimana booster 1 ya, karena range antara booster 1 dengan booster 2 itu 6 bulan, jadi kemungkinan kita buka pelayanan itu 1 dan 2. Jadi kita tidak melihat dulu 2 atau berapa, yang penting 1 dan 2 kita buka untuk boosternya. Karena untuk vaksinasi yang lengkap 1-2-nya sudah melebihi target nasional, yang menjadi sasaran kita adalah booster 1 dan 2. Nah, saat ini perolehan vaksin COVID-19 booster pertama di Kota Makassar mencapai 38,32%. Jumlah ini tertinggi di Sulawesi Selatan. Target penerimaan vaksin booster kedua 7.900.000 orang di Sulawesi Selatan. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Remaja 17 tahun ditemukan tewas di perairan Palete, Kabupaten Bone 3 hari sebelumnya. Keluarga sempat melaporkan korban tenggelam saat tengah memancing ikan menggunakan perahu motor. Tim SAR gabungan menemukan remaja berusia 17 tahun yang tenggelam di perairan Palete Bone, Kabupaten Bone. Pencarian Afdal sebelumnya telah dilakukan sejak Minggu 22 Januari, 1 jam setelah diinfokan hilang oleh keluarga. Korban ditemukan berjarak 20 meter dari lokasi awal tenggelam. Jasad Afdal ditemukan terapung dengan kondisi tangan kanan tersangkut di tali budidaya rumput laut milik nelayan setempat. Kejadian berawal saat korban sedang memancing ikan menggunakan perahu motor di perairan Tanjung Palate yang berjarak sekitar 20 meter dari bibir pantai. Hujan disertai angin kencang mengakibatkan korban bersama rekannya mencari perlindungan di bagan bambu milik warga dekat lokasi memancing. Saat berlindung, tali pengikat perahu yang mereka tumpangi terlepas dan terbawa arus. Karena takut kehilangan perahu miliknya, korban langsung terjun ke laut untuk mengambil perahu. Walaupun sempat dilarang rekannya, korban tetap terjun ke laut dengan kondisi ombak tinggi. Diduga karena kelelahan, korban tidak mampu menggapai perahu. Korban ditemukan kurang lebih radius 20 meter dari titik tenggelamnya. Kondisi korban terapung dan tangannya tersangkut di tali budidaya rumput laut punya warga. Kemudian korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan, selanjutnya dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada keluarga korban untuk selanjutnya dimakamkan. Usai evakuasi, selanjutnya mayat korban dibawa ke rumah duka. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bone.
Usai pencarian 2 hari, tim SAR gabungan menemukan jenazah ibu yang tenggelam saat menyeberangi tanggul pembatas Sungai Jeneberang, Kota Makassar. Keluarga yang ikut pencarian histeris saat evakuasi jasad korban ke rumah duka. Suasana haru menyelimuti proses evakuasi jasad Satriani yang ditemukan oleh tim SAR gabungan bersama keluarga di Sungai Jeneberang, Kota Makassar. Tangis keluarga tidak terbendung saat jenazah dibawa ke rumah duka. Jasad korban pertama kali ditemukan sang suami setelah pencarian 2 hari bersama tim SAR gabungan. Suami korban dibantu warga semula mencari di pinggir bendungan. Tidak jauh dari lokasi korban tenggelam di Sungai Jeneberang. Evakuasi jasad korban berlangsung dramatis karena warga harus ekstra hati-hati melawan derasnya arus agar sampai ke pinggir sungai. Baik, untuk info awalnya memang korban ini jatuhnya di sebelah dari bendungan sebelah kanan atau melenceng dari area pencarian kita. Jadi alhamdulillah berdasarkan bantuan dari keluarga korban sendiri, korban ditemukan dalam keadaan. Satriani tenggelam saat menyeberangi tanggul di bendungan Sungai Jeneberang. Pencarian sempat dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana membantu ratusan korban bencana angin kencang di Kabupaten Pinrang. Bantuan diserahkan kepada para korban di setiap kecamatan. Korban bencana angin kencang di Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Pusat. Awal Januari 2023, 394 rumah dari 12 kecamatan rusak diterjang angin kencang. Tim BPBD Kabupaten Pinrang dipercaya untuk menyalurkan bantuan bagi para korban di setiap kecamatan. Bantuan ini merupakan bantuan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam bentuk penggunaan pemanfaatan dana siap pakai dan penanganan darurat untuk Kabupaten Pinrang yang terdampak bencana alam angin kencang di bulan Januari tahun 2023. Apa saja isinya, Bang? Isinya itu ada 6 untuk logistik dan ditambah dengan matras dan selimut. 6 itu menyangkut sarden, beras, minyak goreng, gula, kemudian teh, celup, kecap. Itu yang ada dan dibutuhkan langsung oleh masyarakat. Dan itu semoga membantu meringankan warga masyarakat yang ada terdampak di bencana kencang tadi. Untuk di Kabupaten Pinrang ada berapa banyak, Bang, adanya? Kurang lebih sesuai dengan data yang masuk itu ada 394, 12 kecamatan yang terdampak bencana angin kencang. 36 dari ratusan rumah yang rusak diterjang angin kencang berada di Kecamatan Matiro Sompe. Warga Kecamatan Matiro Sompe mengapresiasi kepedulian BNPB. Banyak terdampak dari 4 desa. Ini yang kita utamakan di sini yang terdampak angin kencang. Karena kemarin yang di bulan 12 itu korban banjir rob. Ya, sekarang ini lain lagi yang memang tidak pernah dibantu. Kita kasih lagi bantuan yang dari BNPB pusat ini. Kita salurkan ke situ. Berarti yang ini yang korban ini ya, angin kencang. Betul. Ada berapa banyak, Pak? Kalau biasanya itu dari Matong-Matongan 6, dari Berbangga 1, dan sisanya itu dari Matongo. Ada juga dari Samaenre, kalau tidak salah. Jadi ada puluhan, Pak, ya? Ada 36 semua jumlahnya. Kita bisa lihat sini ya, paling tidak kita bisa lihat senyum dari masyarakat yang tadinya mesti memikirkan hal-hal yang terjadi. Dan kita sudah berikan bantuan, mereka sudah bisa senyum ini. Kuasa tersendiri dari kami. Cuaca buruk termasuk angin kencang melanda Pinrang pada awal Januari 2023. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.